Coba kita mulai ya. Kata Tuhan, inilah hambaku yang kudukung, orang pilihanku yang menyenangkan hatiku. Aku telah Hebat banget bang ya, kalau baca Alkitab itu suka banget dicomot-comot. Nih biar gue jelasin ya. Hamba yang dimaksud pada Yesaya 42 tidak pernah merujuk pada Muhammad. Kalau kamu baca kitab Yesaya secara keseluruhan, kamu bakal tahu kalau setiap kali Yesaya berkata tentang hamba Tuhan, itu merujuknya pada Israel. Ini bisa kita lihat sangat jelas di pasal sebelumnya, yaitu pasal 41 ayat 10 ya. Ayat 8 maaf. Tetapi engkau hai Israel hambaku. Jadi kalau kalian baca baik-baik ya, kalau kamu baca baik-baik dari Yesaya pasal 42 ayat 10 sampai 17 itu menceritakan tentang bagaimana orang di seluruh bumi akan memuji Tuhan ya. Lihat di pasal 10. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari Oke, ujung bumi. ini mau di pause dulu atau kita lanjut? Lalu berikutnya, baiklah. Jadi kita bahas satu-satu. Enggak. Ini langsung ana skip ke loncat yang ininya tadi. Nah, ini yang paling argumennya tuh di sini. Ya, tadi udah nonton juga sedikit. Coba langsung pause. Ya, langsung play aja. Padang gurun. Kalau kalian ketik Sela di Google Maps ya, kalian memang bakal dapat dua tempat. Yang pertama ada di sini, Sela yang ada di Arab. Namun kalian bisa juga dapat ini Asala yang ada di Jordan. Nah, di sini tertulis deskripsinya Asala ya, Asala. Yaitu Sela. Sela adalah nama geografis yang beberapa kali ya dimention di kitab di Alkitab. Oke, nanti tadi. Benar. Jadi klip dia tuh tadi ada udah nonton ya. Pokoknya tadi berbicara tentang itu, bukan berbicara tentang Muhammad satu, itu berbicara tentang orang lain, hamba Tuhan dua, itu berbicara tentang di Gunung Sela itu untuk salah itu ya Jordan itu itu disebut dalam Yunani Greek itu Petra. Nah, terus apa lagi ya? Terakhir tuh dia tadi antum udah skip, pokoknya dia terakhir ngomong apa sih? Orang-orang Muslim percaya bahwa kitab mereka itu palsu tapi masih digunakan, pokoknya gitu ya kan? Terakhir tuh dia bilang gitu. Ya itu. Oke, kita bedah dulu ya. Ya, bang. Ajar tak. Comot aja bang. Ini bukan comot. Panas. Ini bukan comot-comot. Lo semua yang comot kitab orang Yahudi. Bukan kita yang nyomot, gimana sih? Lo nggak tahu gimana lo? Orang gak jelas lo ya. Aneh lo. Lu ngomong comot-comot, lo aja ngomot kitab Yahudi. Gini. Ini buatan. Kita kasih tahu dia bahwa dia banyak fallacy di sini. Nubuatan di sini, di Yesaya ini, kalau dia berbicara tentang hamba Tuhan, ya berbicara tentang hamba Tuhan, dia ngomong hamba Tuhan. Yesaya selalu ngomong hamba Tuhan, oke? Ya, yang mendekat. Nah, permasalahannya di Yesaya ini, di Yesaya tadi pasal berapa tadi? 42 ya, 42 kan, 42. Ya pokoknya 42 ayat 4 itu kan, ayat 4 itu dikatakan menegakkan hukum di bumi, oke? Pokoknya itu bercerita orang ini yang hamba Tuhan ini menegakkan hukum di bumi. Siapa lagi kalau bukan Muhammad? Itu nggak berbicara tentang Musa, karena ini bagian dari Nevi'im ya, gimana sih cara pronunciasi? Nevi'im ya, bukan, ini bagian Musa itu berbicara Taurat ya, ini Nevi'im, bagian kitab setelahnya ya. Kalau di compile tuh Tanakh sendiri bicara Nevi'im, Ketuvim ya kan, ini bagian dari Nevi'im yang nggak mungkin berbicara tentang Yesus ya, karena Yesus tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat di Matius 5:17 tadi ya. Kemarin tuh kita udah simpulkan hal ini ya, nggak membawa hukum baru. Ini nggak berbicara tentang Musa, ini nggak berbicara tentang Yesus ya, dan dia nggak menjelaskan hal ini siapa berbicara hal itu. Dia nggak ngomong kan, ini sih berbicara tentang siapa itu, dia nggak ngomong. Kita nanti jelaskan, ini fallacy namanya. Jadi itu berbicara ngomongin hamba Tuhan, lu bermasalah. Ini berbicara tentang spesifik hamba Tuhan yang menegakkan hukum di bumi. Hamba Tuhan itu Muhammad juga disebut hamba Tuhan. Kalau di problem, mereka bergerak dalam lingkup mereka doang, gak mau nyambil dari alternatif lagi. Gini bentuk, jadi logikanya itu nggak masuk sama sekali.
mentok di sananya, nanti kita jelasin kenapa ya. Karena berbicara tentang ini, hukum bumi di bumi. Muhammad SAW menerapkan hukum di bumi secara kelar. Quran diperintahkan untuk dipatuhi. Muhammad datang sebagai rahmat bagi alam semesta untuk semua alam, ya semua manusia. Jelas dalile Yesus nggak datang untuk ke alam semesta, dia datang untuk diutus hanya untuk Israel kan, di Matius 15:24 itu Israel, untuk datang ke Israel. Yesus hanya untuk dikirimkan untuk Bani Israel, satu dia doang, the lost sheep, domba yang hilang dari Bani Israel ini, umat-umat Israel. Oke, Yesus datang untuk seluruh manusia. Jadi gue kasih tahu nih, ini ada problem sama orang-orang Kristen kayak dia ya. Sorry ya, kita nggak berbicara secara universal ya, karena orang Kristen juga ada yang baik ya. Maksudnya dalam arti mereka nggak maksudnya ya bisa lu fine kalau lu menjadi apologet sendiri, fine ya. Tapi gue kasih tahu ya, nih ya, kalau lu debat sama orang Kristen kan, ya gue dulu sering debat juga kan kalau di Omega itu ya kan, orang Kristen ya, aku bisa jadi pernah lihat dengan video kalau debat sama orang Iya, iya. Jadi gini, ini satu-satunya agama Tat, yang kalau lu debat sama dia setiap kosakatanya itu terbantah sama kita mereka sendiri. Tat, wallahi, lu bisa bantah, lu ngomong ini dia, tapi ngomong it's self-defeating by believing. Mereka percaya sesuatu tapi itu terbantah oleh diri mereka sendiri tuh. Itu banyak gap fallacy dan kontradiksi paradoksikal di dalam dia. Setiap bahkan ada seorang dai ya dari Speaker's Corners. Nah, dia seorang salafi ya. Namanya Hamsamsi di Speaker's Corner. Ya gue kalau dia lu kocak-kocak deh kalau orang debat salafi itu debatnya kocak-kocak. Ya dia harus to the point ya. Dia bilang gini, orang-orang Kristen ya itu selalu kontradiktif selama 3 detik. Bayangin, setiap 1 detik 3 detik mereka kontradiktif, dan itu dibuktikan sama dia sendiri. Di videonya dibuktikan. Contohnya kayak gini, lu percaya Tuhan manusia, ya, tapi kitab lo berkata Tuhan itu bukan manusia, kontradiktif, ya kan? Kedua lu dibantah, itu dibantah mereka sendiri di number, bilangan, dan di Hosea sendiri ya, berbicara bahwa Tuhan itu bukan manusia. Oke. Nah, Hosea 11. Jadi lu percaya Tuhan mah tahu, ya, tapi Tuhan itu dalam kitab lo, lu percaya Tuhan mah tahu, tapi kitab lo itu berkata bahwa Tuhan lo itu nggak mau tahu, kontradiktif ya. Ya di Markus 13:32, oke, Yesus nggak tahu tentang jam, tentang kedatangan hour, hari, second coming, kedatangan kedua, oke. Lo percaya Tuhan itu nggak kuasa, ya bisa melakukan apapun, tapi kitab lo berbicara bahwa Yesus nggak bisa melakukan apapun. Yohanes 3, ya banyak saat itu jangkau ada barang. Lagi argumennya natur, ada 2 natur, ada 3 natur. Balik-baliknya ke situ kan, jadi benar-benar nggak bisa, bingung deh. Nggak, maksudnya kita ini jadi kemana-mana, tapi itu kalau berdebat sama orang Kristen tuh begitu ya, lu percaya Tuhan dapat melakukan apapun, tapi Tuhan lo itu punya Tuhan, maksudnya lu percaya Tuhan maha kuasa, tapi Tuhan lo itu nggak bisa melakukan apa-apa. Terbatas kan, Tuhan mereka terbatas. Nah, kalau mereka meyakini Yesus ini sebagai Tuhan ya, I'm sorry, itu secara perspektif umum universal kita berbicara tentang kitab mereka ya. Karena kitab mereka mengatakan seperti demikian. Ya udah, maksudnya ya emang seperti itu. Mereka bertentangan satu sama lainnya. Ya kalau berdebat dengan mereka itu, ya kalau berbicara tentang Tuhan sendiri ya kan, Tuhan ini lu meyakini Tuhan ini, tapi Tuhan ini punya Tuhan yang lain tuh. Kitab mereka bertentangan satu sama lainnya. Oke, dalam Yohanes 20:17 sendiri ya kan. Nah, dalam kitab mereka memang begitu, satu sama lain bertentangan ya. Nah, satu ngomongin itu, satu ngomongin itu. Jadi mereka tuh kebanyakan sukanya suka naruh otak mereka di dalam kardus, nggak boleh digunakan sama sekali dalam box. Tuh otak mereka ditaruh gitu, karena mereka dalam dalil akalnya ya, apa sih nakli ya kan, aklinya tuh mereka nggak boleh dalam agama. Kalau menggunakan akal, hancur men. Struktur sentral dogmatis mereka tuh hancur, bertentangan satu sama lain. Apalagi konsep ketuhanan sendiri, wah bertentangan kan satu sama lain. Mereka mengandalkan iman buta tadi ya, doktrinis kognitif pronatif. Ya tadi ada beberapa banyak kendala. Pertama udah 2 kali nih nenek keluar tadi, pertama linknya udah habis, sekarang tadi ya sinyal agak sedikit problem. Jadi kita ngomongin tadi, aduh nih jadi lupakan tuh tadi, balik lagi gimana tadi tuh ngomongin rehabilitas. Iya, reliabilitas. Kok jadi reliabilitas? Ya pokoknya gitu. Bahwa kitab-kitab mereka ngomongin satu yang ini, kalau berbicara dengan orang-orang ini ya, ke Kristen, kawan-kawan Kristen, bakal sering kontradiktif kalau berbicara tentang konsep mereka ya, bagaimana data-data dari mereka yang satu berbicara tentang ini, satu berbicara gitu. Jadi balik lagi, kita kan agama kita disuruh untuk berpikir, agama mereka nggak bisa. Maksudnya dalam artian disuruh untuk mangkir, nggak boleh digunain fungsi otak tadi nih, dipaksa untuk ditaruh dalam box. I'm sorry ya, emang kayak gitu.
Ya itu mengandalkan keimanan nih, fine. Kalau mengandalkan keimanan ya udah, gue menghargai lo di bawah konstitusi Indonesia sendiri bahwa lo bisa mempercayai apapun yang lo mau. Ya, ya, tapi itu bukan suatu hal yang kebenaran kan, karena kebenaran hanya bisa dicari oleh orang-orang yang berpikir. Sorry, dan reason ya untuk mencari penalaran, ngambil suatu kesimpulan yang valid ya untuk mencerna bagaimana tata kerja sistem dunia matematis ya. Jadi kalau ateisme nggak ada kebenaran bro, maksudnya dalam artian ada kebenaran ada dalam ateisme mereka nggak bergerak dalam ini, mereka nggak punya absolut konkret definisi tentang kebenarannya. Ya, jadi ya udah, alhamdulillah balik lagi ya kalau kita berbicara ini itu gitu berbicara tadi bagaimana dia nggak menjelaskan tentang hamba Tuhan ini itu sebenarnya profesi atau nubuatan untuk siapa ya? Ya, dia ngomong tadi Israel hamba Tuhan ya kan, di dalam Yesaya ngomongin Israel hamba Tuhan. Nah, ini ada problematik, ada masalah lu kenapa ya? Kalau berbicara lu konsisten, lu ngomong konsisten kan, lu di terakhir-akhir lu ngomong konsisten dong. Lu nggak konsisten dalam hal ini hamba Tuhan dalam konsep apa dulu nih? Ya, kalau berbicara tentang Yesaya, semua hamba Tuhan, sedangkan lu tahu di spesifik untuk menceritakan hal itu, dan sedangkan lu berbicara Sela sendiri, aduh ini banyak banget ya. Lu ngomong hamba Tuhan, hamba Abraham sendiri disebut hamba Tuhan, Psalms, oke? Kita berbicara holistik sendiri, lu berbicara hamba Tuhan, lu bisa akses kemana-mana. Ya itu lu harus ngomong konsisten kan. Nah ini lu ada masalah, lu ngomong fallacy di sini. Ya, lu ngomongin nubuatan bukan untuk siapapun. Terus nubuatan siapa? Ini big fallacy, ini bisa ngambil personal incredibility tentang bagaimana ketidakpercayaan pribadi, fallacy ya, atau lu ngambil dari fallacy yang paling umum, ini namanya false cause ya. Ini fallacy false cause ya, kesalahan kausa ya. Dia menjelaskan akibatnya, dia menjelaskan kasih sebabnya tapi tidak menjelaskan akibatnya. Oke? Karena dia nggak ngasih akibatnya kan, kesalahan kausa di sini ya kan. Ini bukan ngomongin Muhammad, terus ngomongin siapa? Dia nggak bilang siapanya kan? Ya, kalau dia ngomongin Yesus, kita akan bantah hal itu. Ya, tapi dia nggak ngomongin sampah dalam hal ini ya kan. Ini informal fallacy tentu pastinya. Gue lihat juga banyak di fallacy ngomongin, tadi gue bicara fallacy itu dia pas gue tadi nonton videonya fallacy banyak. Sebelum itu gue nonton sebentar tadi ya. Jadi red herring juga banyak variatif red herring ya, karena kesalahan komponen juga. Red herring tuh variatif ya, nggak bukan hanya suatu unsur. Ikan merah kan banyak juga variatif ya, tentang bagaimana pengalian isu juga, pengalian suatu argumen ya kan. Red herring, bagian red herring ya kan. Kalau lu mengatakan ini bukan Muhammad, terus ini nubuatan untuk siapa, gitu aja ya, kasih tahu gua maksudnya nubuatan untuk siapa ya. Ini gue percaya ini maksudnya condong ke Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yesaya 42 pasal 4 ya kan, dia disebut itu, dikatakan ia menegakkan hukum di bumi. Ngomongin juga Sela, dibilang tadi aduh ini ngomongin Asala itu Jordan di Petra, oke? Itu dibilang ada deskripsinya. Ya elah, bocil. Ya iyalah ada deskripsinya. Gimana sih dia ngomong ini ada deskripsinya tertulis untuk berbicara tentang bagaimana ayat-ayat di Bible atau di Hebrew Bible, di kitab Ibrani. Kalau lu taruh deskripsinya Sela yang ada di Madinah, lo semua pada mualaf. You're dumb. Gimana sih lu? Jadi mereka nggak mungkin naruh Sela di situ. Stop using this logic, oke? Jadi nggak mungkin Sela yang di Madinah nggak akan tulis di situ, karena lu semua pada mualaf. Ini sistem marketing konstitusi religiusitas, bro. Jadi ya balik lagi, mereka suka menyembunyikan kebenaran. Lagi Quran juga menjelaskan ini, bahwa mereka sering menyembunyikan kebenaran ya, di Al-Baqarah 74 ya. Kalau lu bilang gitu juga bisa aja nih, tentang bagaimana lu bilang deskripsi itu menjelaskan tentang di Hebrew Bible, di kitab Ibrani ya, tentang Asala Jordan ini. Padahal itu nggak ada peristiwa yang terjadi, nanti gue jelasin dia. Itu kalau lu bicara tentang hal ini, gue bisa bilang bahwa kota yang direbut Rusia itu bukan dari bagian Ukraina. Oke. Yang Donetsk, katakanlah kan Donetsk bagian dari Ukraina ya. Ukraina itu sebenarnya bukan kota milik Ukraina, melainkan kota Rusia ya, karena Rusia dulu bagian dari Uni Soviet ya. Ini masalah problem logic, lu bisa deskripsi apalagi salah, deskripsi ada deskripsi di Bible, terus lu percaya bahwa itu hal yang benar. Itu fallacy, balik lagi the fallacy lagi, full of fallacy, informal fallacy ya. Dibilang Petra itu berbicara tentang Petra di Asala ya, Asala itu di Jordan ya. Gak ada peristiwa apapun di sana, sepi tat, gak ada Tatanism stories yang di sana bersuka cita, bergembira tentang kedatangan seseorang dari orang Kedar, gak ada. Cuma ada di Madinah doang. Ada di Madinah doang, di Gunung Sela, tempatnya punya kisah ini. Pada bersorak-sorai, nyanyi-nyanyi lagu Tuhan. Nah, nyanyi-nyanyi lagu Tuhan, ini apa? Quran, bro.
Nyanyi lagu Quran yang baru itu. Quran gimana? Tuhan nyanyi lagu Tuhan yang baru. Ini menggunakan bahasa dulu begitu, Tat. Mereka tuh bahasa dulu tuh linguistik mereka tuh bagaimana leksikon mereka tuh begitu, Tat. Tentang bagaimana dia mengomongi tentang the father, anak Tuhan di perjanjian lama tuh banyak ngomongin tentang anak Tuhan. Ya. Nah, ini ada masalah. Ini kan bukan masalah anak Tuhan metaforik. Kalau bukan metaforik, kalau bukan adopsi literal berarti metaforik ya. Kalau masalah anak Tuhan ini, dan ini clear dalam Yahudi ya, literatur Yahudi mereka mengatakan anak Tuhan itu apa? Pious, orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat tuh anak Tuhan disebut anak Tuhan, oke? Itu secara metaforik ya. Nah, mereka orang Kristen mengartikan literal, segala sesuatu itu literal. This is the problem logic, man. Oke, dan itu kita berbicara tentang kedatangan Kedar di Sela itu ada kisah sendiri di sana. Lu masuk alternatif lain, nggak ngambil dari konteks lu sendiri. Balik lagi, makanya jangan ditaruh otak jalan di kardus. Kalau otaknya keluarin dari box dulu, oke? sorry ya. Kita my friend gitu, my friend. Jadi Quran bisa lu interpretasi dalam level itu epistemic level, lu bisa nyanyiin Tuhan yang baru. Quran sendiri punya ini kedatangan hamba Tuhan yang ditunggu-tunggu. Quran juga ditanya hamba Tuhan yang ditunggu. Orang-orang Yahudi di Madinah bilangnya gimana dalam satu hadis Bukhari? Bukan Bukhari. Iya, diceritakan dari salah satu sahabat Nabi. Orang-orang Yahudi dia ngomong gini, nenek moyang Arab telah datang. Tuh, menunggu kedatangannya. God, ini dalam hadis literatur Islam tuh begini. Bisa lo ambil referensi ini. Oke. Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam di Madinah, Gunung Sela dan puncak-puncak gunung di sana. Lu berbicara Petra di Asala itu nggak ada puncak gunung, bro. Maksudnya dalam artian Sela Mountain tuh gunungnya jelas deskripsinya kan Gunung Sela, Mountain Peak ya. Ya peak di Sela tuh jelas deskripsinya. Lu nggak menjelaskan hal ini bahwa itu sesuatu kompleks dan itu nggak ada terjadi, oke? Nggak ada suatu peristiwa yang terjadi seperti ini yang meriah seperti ini, oke? Lu ngomong Asala itu nggak disebut puncak gunung juga oke? Asala kan di situ sebutnya apa? Di Jordania bukan suatu puncak gunung. Berbicara gunung-gunung ya di Sela di Madinah. Sela juga di padang gurun. Dia ngomong tadi padang gurun ya, berbicara tentang padang gurun sendiri. Sela disebut juga padang gurun, oke? Padang gurun pada saat itu Sela di Arabia Saudi. Islam di Arabia tuh padang gurun semua, men. Lu pada saat Islam masuk itu, seluruh kota-kota Arab itu mereka mayoritas Islam. Nggak ada Kristen. Kristen tuh dikit banget. Yahudi dikit. Orang-orang Arab tuh setelah Islam masuk, Tat, semuanya Islam, Tat. Mayoritas langsung. Pergerakan Islam tuh wah kenceng banget kan. Setelah itu ya, gereja utama mereka tuh pada di Antioquia. Kalau mereka mengatakan dia sebenarnya mau referensial tentang bagaimana ini mengambil referensi Yesus, Tat. Cuman dia nggak mau, nggak berani. Dia nggak mau ngambil referensi Yesus karena itu bukan profesi yang mengindikasikan Yesus ini. Mustahil, Tat. Ya, karena ini mungkin orang Yahudi atau interpretasi whatever. Ya, it doesn't make any sense. Nggak ada. Maksudnya satu-satunya orang yang menerapkan hukum untuk seluruh alam semesta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Untuk menerapkan hukum ini dia seorang hamba Tuhan, ya. Dia mendatangkan menyanyikan lagu-lagu baru untuk Tuhan, ya. Gitu. Maksudnya dalam artian is Kristen kalau berbicara tentang Yesus, lu ada masalah. Kristen tuh sedikit pada saat itu. Gereja utama lo semua tuh ada di Antioquia. Oke, Efesus, Alexandria tuh Mesir ya kan, Egyptian ya. Nah, terus apa lagi? Roma tuh paling banyak di situ semua. Barat semua, nggak ada satu bapak gereja tuh nggak dari orang Arab, nggak ada. Maksudnya secara historis ini nggak ada bapak gereja dari orang Arab. Gimana maksudnya bapak gereja orang Arab bapak gereja? Look, pada saat itu ya gitu, jadi nggak mungkin berbicara tentang Yesus dan lu fallacy, lu nggak menyimpulkan siapa ini sebenarnya profesi ini dibuatkan untuk siapa. Dan gue bakal kasih klarifikasi ulang, maksudnya kalau memang lu kasih profesi ini tentang siapa yang mengindikasikan hal ini, karena Jews whatever, kalau mereka meyakini Jews ada yang menerapkan hukum baru, nggak mungkin, Tat. Orang Yahudi itu menerapkan hukum Taurat terus, ya. Kalau berbicara tentang kenantian kedatangan dari ini, orang dari Yahudi percaya yang ini mustahil, karena ini menerapkan hukum baru dan disebarkan untuk seluruh alam. Muhammad SAW satu-satunya catatan historis yang menceritakan suatu peristiwa ini, kejadian ini. Ya, kegembiraan itu Jordan nggak ada di saat itu. Salah tuh nggak ada catatan historis yang spesifik, itu cuma ada Sela di Madinah. Oke. Dan kita juga terakhir ayat tuh berbicara tentang ayat 13 ini paling spesifik. Ani lupa coba cantumin ayat 13 karena itu untuk minimalisir tentang limitasi perbatasan waktu ya, karena terlalu panjang ya di TikTok sendiri ya.
Itu 3 menit udah terlalu panjang menurutnya. Jadi 13 di ayat 13 itu tertulis melawan musuh Tuhan. Oke. Peristiwa itu satu-satunya peristiwa yang ada tuh di Gunung Sela, Madinah. Pada saat itu ada perang Kandak ya. Di saat itu di Madinah. Di Jordan apa, Bro? Di Jordan ada apa pada saat itu? Middle look, oh my god, ya udah maksudnya satu-satunya orang yang menerapkan nggak mungkin Jesus Tad. Jadi Jesus nggak pernah perjalanan spiritual di sana, mungkin ya Musa, namun masalahnya adalah problem kekristenan itu sedikit. Peristiwa ini suatu hal yang heboh, oke? Dan itu lebih cocok di hal Muhammad SAW, mengindikasikan Muhammad SAW peristiwa di Gunung Salah di Madinah ini. Dan juga dia nggak mengatakan ini proposi untuk siapa, ini fallacy, full of fallacy dia. Ya, dia juga dan dibilang apa tadi terakhir dia pokoknya di video ini dia ngomong terakhir Muslim itu tukangnya mengatakan bahwa kitab-kitab terdahulu itu palsu ya, dia ngomong gitu deh pokoknya. Jadi ini fallacy lagi. Kenapa? Karena orang Muslim mengatakan kredibilitas dan reliabilitas ya kitab-kitab terdahulu ya yang nggak bisa diakses ke penanggalan awal ya. Ini yang jadi ada masalah dalam hal ini karena ada unsur ambiguitas tadi ya. Jadi kita nggak berbicara tentang keseluruhan apa sih palsu lagi. Namun kan balik lagi ada unsur ambiguitas ini karena nggak ada kredibilitas dan reliabilitas tadi. Jadi lu nggak tahu mana yang benar dan salah. Ya oke? Allah sendiri yang bilang bahwa celakalah mereka yang menulis kitab-kitab mereka dengan tangan-tangan mereka kan. Al-Baqarah 79 kemarin ya. Jadi itu ada bahwa kitab-kitab mereka reliabilitas dan kredibilitas kitab mereka ada catatan historisnya sendiri bahwa gapnya jelas ya, celahnya mereka tuh jelas ribuan tahun, oke? Dan Allah Subhanahu wa taala itu nggak mengatakan seluruhnya bahwa celakalah mereka yang mengatakan menulis kitab-kitab mereka dengan tangan-tangan mereka, itu nggak secara spesifik untuk mengatakan oke, semuanya. No. Kayak kan karena ada nubuatan yang Muhammad SAW Allah bilang gimana? Bilang bahwa ada Nabi Muhammad ini ditulis di dalam kitab-kitab mereka ya. Ya kan? Di dalam ayat Quran sendiri begitu. Berbicara tentang hal itu bahwa itu ada unsur ambiguitas, kita nggak tahu mana yang benar dan salah, oke? Dan Quran nggak mengatakan seluruhnya, jadi kita nggak tahu, kita nggak bisa verifikasi mana yang salah dan benar, oke? Lagi juga orang Muslim di dunia itu nggak akan bilang semua seluruh pesan di dalam kitab terdahulu itu salah semua, karena ada suatu hal yang bagaimana konsep monoteistik pesan ini kan diterima universal, oke? Itu diterima Israel your God is one ya kan, Israel Bani Israel Tuhan lo itu cuma satu ya kan, atau perintah Tuhan ini diterima juga secara universal, jangan menyembah berhala, membunuh dan lain-lain, mencuri ya kan, 10 perintah Tuhan ini dalam Keluaran ya kan. Nggak ada orang Muslim yang bilang bahwa itu semua palsu, nggak ada, karena itu dikonfirmasikan, segala sesuatu yang dikonfirmasikan dalam kebanyakan itu cuman tentang tauhidnya aja tadi ya, yang dipertentangkan dalam Al-Quran itu ya, kayak Tuhan ada 3 segala macam, itu yang dipertentangkan terutama. Maksudnya dalam konteks yang lebih kasarnya itu ya itu yang diubah gitu. Sedangkan yang lainnya kan Quran tidak membicarakan itu kan. Teman-teman balik lagi, aduh pulang lagi karena ada kendala lagi, mic nggak kedengeran ya. Jadi gimana ya tadi, aduh ngomong apa tadi tuh, pokoknya terakhir aja tuh. Tadi orang udah nge-stitch, udah malam juga nih, udah males banget, udah berkali-kali keluar tadi. Ya jadi gitu teman-teman, bahwa Quran tadi kita berbicara dia di terakhir bahwa dia bilang kitab-kitab terdahulu nggak terjaga, orang-orang Muslim sering bilang bahwa palsu ya kan. Nah itu kita nggak berbicara tentang itu bahwa orang-orang Muslim nggak mengatakan seluruh seluruh kitab-kitab terdahulunya ya, bahwa nggak bisa di itu juga, bahwa kita ada unsur ambiguitas tadi, kredibilitas, reliabilitas, kita nggak tahu mana yang benar dan salah, itu fallacy ya, dia berkata seperti itu ya. Jadi nggak ada orang Muslim yang bilang bahwa itu, karena ada unsur kayak contoh pesan monoteistik diterima universal, pesan bagaimana apa sih namanya 10 perintah Tuhan itu dalam kitab mereka aja jadi diterima secara universal, kayak gitu gitulah. Bahwa Quran juga berkata bahwa Nabi Muhammad SAW itu tertulis ya di kitab mereka, kitab terdahulu ya kan. Jadi kita itu ambiguitas, balik lagi bahwa mana yang benar kita nggak tahu ya, wallahu alam, karena ada rentang ininya masa jenjang penanggalan ribuan tahun yang mereka itu, bahwa ada suatu interpretasi ulang dari mereka, kita nggak tahu. Jadi unsur ambiguitas tadi, oke? Ya udah, bahwa orang Muslim nggak mungkin. Jadi bergerak, jangan stop stop bergerak. Lu mereka tuh kesangkut ini tadi kita berbicara karena mereka suruh taruh
otak mereka di box kan, di kardus. Jadi mereka kesangkut kok doktrinal kognitif tunanetra, blind faith, ya iman buta ini. Nggak ada perkembangan universal kognitif kita sebagai seorang muslim. Kita sistem cara ini, Anda udah upload bahwa agama alami dalam Islam konsep fitrah ya itu diterima secara bukti empiris tanpa bukti kitab suci itu kita konsep ketuhanan kita itu diterima universal tak? Oke, cara universal kognitif ya manusia ya. Namun kalau mereka kalau berbicara tentang konsep ketuhanan mereka sendiri kan itu di luar dari kognitif universal kognitif men, nggak berjalan dari tata kerja sains sendiri kan berbicara tentang ini bahwa anak-anaknya itu lahir di secara percaya suatu kausalitas universal kognitif tadi yang secara bukti empiris bahwa Tuhan itu non anthropomorphic, oke, yang di luar itu Paul Bloom ya dalam religion is natural ya berbicara tentang hal itu juga ya. Jadi ya begitu teman-teman bahwa kognitif mereka nggak berjalan mereka kesangkut doktrinal kognitif tunanetra. Nggak jelas maksudnya dalam artian buta iman buta mereka ya nggak bekerja dalam sistem saraf cara saraf pusat apa sih vertebrata mereka dalam berpikir cara bekerja mereka dalam berpikir karena mereka harus naruh otak mereka di dalam box ya pikiran mereka harus di dalam box dalam kardus ya kalau lo menggunakan pikiran mereka ini itu akan merusak struktural yang udah dibangun doktrinal dari agama mereka ya oke. Jadi lo nggak akan berkembang men lo kalau nggak mau cari alternatif lain ya. Kita hidup di dalam dunia teka-teki, mereka membatasi diri dalam bingkai tadi ya, nggak mau keluar dari zona nyaman ya kan. Itu secara prinsipal sama aja, gue sering bilang ya, itu secara prinsipal sama kayak orang mengetahui percaya Tuhan itu spaghetti monster. Ini gue selalu bilang bahwa lo semua bisa, lu nggak harusnya menyalahkan orang yang percaya Tuhan itu spaghetti monster atau percaya Tuhan itu blue guy atau yang pria berkulit biru itu. Lu nggak harus menyalahkan mereka karena lo sendiri menerapkan prinsip yang sama dengan mereka, oke? Dengan bagaimana cara lo berpikir, dengan mana konsep anthropomorphic lu nggak bisa lu tuh sama dengan mereka, oke? Lu dengan lo hal ini lu membatasi diri sedangkan lo tahu bahwa lu bekerja dalam prinsip yang sama sistem mereka yang dengan sama dengan lo oke tapi lu membatasi diri lu nggak mau mengeksplorasi ya itu jadi masalah lo jangan membatasi diri dengan kitab lo aja lu cari eksplorasi survei ya eksplorasi dari kitab-kitab yang lain ya cari alternatif lain mencoba untuk berpikir ya jangan takut untuk mencari kebenaran ya gitu maksudnya. Kalau hal ini tentang bagaimana Sela itu, ente falasi nggak membicara tentang itu, berbicara tentang Safa. Ya udah, maksudnya itu nggak jelas sama sekali ya. Jadi gimana Ustadz mau menjelaskan kita udah malam juga. Atau kita mau bicara ngobrol-ngobrol aja dah habis ini ya. Ya udah itu karena udah tadi udah mic aneh hilang-hilangan, tahu sekarang ntar hilangan lagi atau enggak deh. Ya udah gitu. Ustadz kedengeran mic aneh kedengeran enggak? Kedengeran. Ya, betul disampaikan Ustaz Iqbal tuh. Ustadz Yuda dan Ustadz Iqbal tadi. Ustadz Yuda mengatakan bahwa bahwasanya memang dalam ajaran Islam itu secara tegas menolak konsep ketuhanan dan memegang erat konsep tauhid atau mengesahkan Tuhan dan ya menjauh-jauhkan dari atribut-atribut Tuhan yang dilekatkan kepadanya dengan konteks-konteks manusiawi ya bahwa Tuhan itu 3-1 Tuhan itu 1-3 dan lain sebagainya itu ditolak mentah memang dalam Al-Quran karena Al-Quran memang tegas base-nya itu adalah tauhid mengesahkan Tuhan. Tapi selain daripada itu juga kan selain memang ada banyak yang tertulis dalam Al-Quran misalnya tentang Nabi Muhammad SAW terdapat pada kitab-kitab terdahulu ya itu juga nggak bisa disalahkan secara saintifik sehingga benar salah bilang Tuhan itu ada atau enggak itu kan nggak bisa disalahkan dan nggak bisa dibenarkan gitu dalam artian itu hanya ada pada titik ya deterministik aja gitu dan itu juga berlaku untuk di nubuatan Nabi Muhammad SAW. Anda nggak bisa menolak itu karena ya dengan secara komprehensif udah disebutkan tadi dan Anda juga tidak bisa membenarkan itu secara sepenuhnya gitu karena balik lagi ini nggak bisa disalahkan dan nggak bisa dibenarkan juga dalam artian ya udah lu terima aja gitu dalam artian keyakinan orang Islam melingkupi keyakinan kalian ya makanya dalam hal ini kita menegaskan bahwa Islam itu yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu ya karena salah satunya adalah ya
artinya kan harus dilingkupi gitu, harus harus selesai nih, harus final ajarannya. Makanya dalam Islam tuh disebutkan penegasan-penegasan yang demikian, yang itu tidak bisa disalahkan dan tidak bisa dibenarkan. Kenapa harus ditolak gitu? Kenapa harus ditolak gitu? Karena ajaran Anda sendiri tidak menyatakan untuk tidak menyatakan untuk hal yang sama ketika kitab suci Anda tidak mengatakan yang demikian sebagaimana yang di Al-Qur'an ajarkan ya, yang di Al-Qur'an katakan gitu. Sehingga kalau kita balik ke kitab kita masing-masing, balik ke dalam ajaran agama kita masing-masing, ya pada endingnya Islam itu melingkupi seluruhnya gitu. Islam itu melingkupi semua agama dan semua agama itu belum belum atau tidak melingkupi Islam gitu. Karena Islam itu kan ya kalau kalau Anda menganalogikan ajaran-ajaran Islam itu sebagai yang final banget gitu ya. Kalau kita ngelihat satu lingkaran itu agama-agama lain itu cuma bagian dari himpunan semesta gitu. Titik dan semuanya itu ada pada Islam gitu. Dalam artian Islam tuh nggak pernah disalahkan dengan konsepsi setelahnya atau sebelumnya gitu. Islam itu nggak pernah ada yang menentang konsepsi-konsepsinya. Selain Islam itu sendirilah yang menentang konsepsi-konsepsi selainnya. Ya, begitu sih menurut anak kalau dari pembahasan-pembahasan yang ya kita udah banyak banget sih nge-stitch orang-orang yang baperan, orang-orang yang nggak terima. Sekarang mungkin kita ngobrol-ngobrol santai ini mengenai keberkahan. Ya, jadi kalau kita ngomong secara eksternal, sekarang kita ngomongin di internal umat Islam dulu. Baru-baru ini viral tentang salah seorang habaib yang beliau baru membeli mobil baru, berpose dengan mobil barunya tersebut, lalu menyuruh orang-orang untuk menyebarkan foto-foto beliau dengan mobil barunya, dijadikan foto profil, status WhatsApp, agar mendapatkan keberkahan karena kewaliannya dan mendapatkan mobil baru, mendapatkan kekayaan dan lain sebagainya. Habib Alex viral baru-baru ini. Iya, gimana Tot? Habib Alex. Gimana antum bercerita sedikit bahwa Jadi gini, kalau kita mau ngomongin secara internal umat Islam gitu ya, udah pasti rujukan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Udah pasti finalnya ke situ gitu. Nggak boleh ada perkara yang ditambah-tambah dan dikurang-kurang. Dalam artian ya kita ajarannya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kita itu agama yang udah sempurna, yang nggak usah ditambahin untuk menambah kesempurnaan dan nggak usah dikurangin untuk mengurangi kesempurnaan. Udah kita itu udah sempurna. Dalam artian semuanya itu pasti ada pembahasannya di dalil-dalil dan nas-nas Al-Quran dan Sunnah mengenai keberkahan dari para wali atau dalam konteks ini adalah ulama, alim ya, orang-orang yang berilmu. Memang betul kalau dalam transmisi keilmuan Islam itu tidak hanya mengandalkan transmisi keilmuan secara misalnya kita sedang berdialog nih tadi ya, kita ngomong saling transfer ilmu nih, antum berceramah, ana mendengarkan, ana ngomong, antum mendengarkan, kita saling dapat nih informasi satu sama lain, kita bertukar informasi. Tapi dalam konteks Islam itu juga ada yang namanya keberkahan yang sering diwakilkan oleh adab, oleh hal-hal yang sifatnya ya cara berperilaku yang itu bukan cuma sekadar bertukar informasi tapi juga mengenai berkah atau bertambahnya ketakwaan kita atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang dalam hadis Nabi Muhammad SAW banyak sekali yang mengenai beradab kepada guru, kepada wali-wali Allah, kepada para alim ulama akan mendapatkan keberkahan dan lain-lain. Itu dalilnya banyak banget, numpluk gitu. Tapi kalau kita hubungkan dalam konteks segala sesuatu harus disebut keberkahan sampai-sampai harus banget harus ngupload foto WhatsApp biar dapat keberkahan, jadiin foto profil biar dapat keberkahan. Gini, logika sederhananya Nabi Muhammad SAW aja itu nggak ada fotonya. Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak ada wujud fisik berupa ya citra fotonya itu nggak ada. Sedangkan kita di sini majang foto seorang alim, seorang ulama dengan pertama kecacatan pertamanya dalam nas-nas aja ya. Kecacatan pertamanya adalah bahwa mana yang lebih berkah? Apakah memajang lafaz Allah, lafaz Rasul, ya, lafaz sholawat, ayat-ayat Al-Quran, atau memajang wajah alim, wajah para ulama untuk mendapatkan keberkahan? Itu dulu yang kita jawab. Apakah keberkahan itu hanya berupa pajangan foto WhatsApp, foto profil yang harus didapatkan, yang harus dipajang untuk mendapatkan kekayaan dan sebagainya, atau kita berdoa itu hanya kepada Allah? Kalau mau dapat mobil ya doa, ikhtiar, kan itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang diwahyukan dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Nggak segampang saya majang foto beliau karena saya ingin dapat mobil
Rolls-Royce, Ferrari, dapat pedang Ultraman Mebius. Ya kan nggak segampang itu gitu. Dalam artian harus ada ikhtiar di situ, harus ada hal-hal yang sifatnya ya kita cukup saya rasa jangan terlalu mabuk ke dalam kebodohan kita sendiri dalam beragama gitu. I mean like kalau gini, kalau kecacatan pertamanya aja udah salah gitu, ini kan akan memunculkan banyak sekali problematika kita dalam berkehidupan. Seperti contohnya misalnya masalah keduanya adalah kalau ngomongin keberkahan ini ya, masalah keduanya adalah ini bisa masuk dalam kategori musyrik. Sorry. Ini bisa masuk ke dalam kategori musyrik. Kenapa? Karena gini, kita percaya bahwa yang memberi keberkahan itu adalah pemilik keberkahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari wasilahnya apa, perantaranya apa, ada banyak sekali. Oke. Kalau kita menisbatkan satu keberkahan hanya didapatkan dari foto profil WhatsApp atau status WhatsApp seorang habaib yang lagi beli mobil baru, untuk kita bisa dapat mobil baru, kita share tuh screenshot dari teman, kita screenshot lagi jadiin foto profil. Nanti temannya teman kita nge-screenshot punya kita jadi foto profil, nimpuk tuh di WhatsApp saya banyak banget tadi tuh sama ustadz saya aja itu ada yang nge-share kayak gitu juga. Dalam artian gini, tujuan utama mereka itu sebetulnya kan ya karena terkena trust atau merasa ini adalah satu kebenaran yang kalau saya post ini saya akan dapat mobil, saya akan dapat keberkahan yang luar biasa karena orang lain udah banyak melakukan hal ini gitu. Nah ini kan dari sini aja kita kan nggak tahu kebenarannya itu kayak gimana. Kita tuh nggak tahu apakah benar yang memajang itu adalah seorang yang luar biasa keilmuannya sehingga setiap orang yang memajang akan mendapatkan mobil baru, akan mendapatkan kekayaan yang berlimpah dan lain sebagainya. Kita nggak tahu itu, tapi kita mempercayakan itu ya dengan testimonial proof, ya kan? Atau bahkan belum ada testimoninya, kita percaya aja, udah share. Hingga akhirnya apa coba? Musyrik. Kita merasa bahwa Habib itulah yang akan membelikan kita mobil baru. Iya kan? Memberikan kita jalan untuk dapat mobil baru. Padahal itu semua itu dari Allah. Dan kita tuh melupakan hal yang sekecil itu loh. Saya itu sedih banget ya, saya benar-benar sedih banget. Saya ngelihat teman saya, teman dekat banget, beliau soleh banget lah gitu. Tiba-tiba masih kecipratan hal-hal yang kayak gini juga. Salah satu senior saya di pengajian ya mungkin sekarang udah jadi ustadz juga, tapi tetap senior saya masih jatuhnya. Itu juga hal yang sama gitu, kecipratan hal yang sama. Ya saya tuh ngomong kayak gini nih memang cukup sensitif. Kenapa? Karena memang kita ini ngomong perkara gaib. Lagi-lagi kita tuh ngomong perkara yang nggak ada verifikasinya gitu. Gini, kita kan ngomongin habaib yang menjadi wali Allah ya. Ya, jadi teman-teman ini bisa dalam kategori musyrik. Kenapa? Karena kita membicarakan ini sebagai perkara yang gaib dan kita nggak bisa mempercayakan itu sepenuhnya loh. Kita nggak bisa memverifikasi itu sepenuhnya benar karena semua itu balik lagi ke Allah gitu. Kita bekerja aja. Ini logika aja. Kita kerja sebulan 12 jam sehari gitu ya. Kita kerja aja itu belum tentu dapat mobil. Misalnya nih dalam 1 bulan itu kita udah tahu belum tentu dapat mobil. Itu dengan kemungkinan yang sudah sangat maksimal yang bisa kita persembahkan untuk dapat mobil aja belum tentu dapat. Apalagi cuma sekadar nih screenshot foto Habib. Oke, gue post di WhatsApp story, gue post di WhatsApp profil. Wah, gue dapat mobil. Terus tuh apa kerja? Ya, maksudnya gitu. Jadi kebanyakan orang tuh gini kenapa ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim itu kena kecipratan kayak gini karena tadi ini perkara gaib. Keberkahan itu cuman Allah yang tahu. Orang-orang wali Allah itu ya cuman Allah sendiri yang tahu kan. Allah sendiri yang memilih. Tapi kita tuh nggak punya bukti. Antum bisa jadi wali. Ya kan? Orang lain bisa jadi wali. Yang kita nggak tahu tuh bisa jadi itu wali di sisi Allah. Atau orang yang mengaku wali itu ternyata bukan wali di sisi Allah. Kan kita nggak tahu, nggak ada sertifikatnya kayak gitu. Sehingga nggak bisa diserahkan sepenuhnya. Kalaupun benar ataupun kalaupun belum terverifikasi benar, langsung kita ikutin aja perintahnya, kita percayakan aja karena beliau itu wali. Musyrik, itu musyrik. Allah itu musyrik. Gimana menurut Anda, Ustaz?
Ya gampang, simpelnya syirik. Udah gitu aja, dalam artian ya emang udah ketara syirik, ya udah enggak, ente nyembah Tuhan sape sekarang gitu aja, mau minta sesuatu sape. Gak usah sibuk-sibuk apa sih, udah pesan tauhid itu udah jelas, Quran dan Sunnah udah jelas, nggak usah macam-macam. Ini nggak mau, aneh takut juga di demo kan, mereka kerjaannya kan suka Iya. demo sana sini kan, makanya maksudnya dalam artian ya udah men kalau lo semua ya udah gitu. Karena gini, lu berbicara objektif dulu ya, lu kalau berbicara universal sendiri, lu nggak boleh menyalahkan orang agama-agama lain, bro. Karena agama-agama lain mereka mengambil ilmu tuh dari rabai-rabai mereka, dari raib-raib mereka, semuanya begitu tak. Judaism mereka ngambil suatu jalan hidup tuh dari rabai mereka semua, oke. Jalan hidup Oke. semua dari mereka semua, ngambil doa-doa segala macam, sama kayak Katolik, pop mereka ya, pemimpin-pemimpin Iya. atau Katolik mereka ya kan, atau agama lainnya semua begitu. Berarti lu nggak usah nyalakan agama lain, lu aja kelakuan lu masih begitu dalam ajaran Islam, lu merusak kemurnian ajaran Islam, bro. Betul. Islam udah jelas, Betul. ya Islam udah jelas dalam ini. Bahkan lu gini, lu nyembah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mampu babai lu, kafir ente, Ya. syirik, maksudnya dalam Betul. arti syirik ente, sorry, ente bukan, mana ada ajaran untuk menyembah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada, bro. Ente hati-hati, ini bahaya, bro. Hati-hati, agama-agama lain tuh udah begini, kerjaan mereka tuh begini, nyembah ininya. Antum tahu ya, sain santo mereka, sain orang-orang suci mereka disembah, tat. Antum tahu kalau dalam Wow. ajaran Katolik itu begitu, disembah. Nah, orang-orang yang ekstrim ini, yang Islam ekstrim, ada mereka menyembah-nyembah apa? Kuburan segala macam, syirik, semua ini syirik, bro. I don't really care, bodo amat kalau mengatakan apa kayak lu sama agama-agama lain. Ini gua secara universal begitu. Prinsipal sama, agama lain juga menerapkan hal ini. Hinduism sama, Buddhism, semua mereka menyembah atasan-atasan mereka. Ya, orang-orang yang lebih dulu ada dari mereka, yang lebih suci dari mereka. No, ini bahaya. Kita udah konsep udah jelas, udah monoteistik, pesan monoteistik udah jelas, Tuhan itu satu. Bahkan dan Ya. bahkan dan gini, ini menarik ya, bahwa penyelewengan akidah pertama kali itu bukan menyembah selain Allah. Penyelewengan itu bukan dilakukan oleh orang Yahudi, bukan pertama kali itu bukan dilakukan oleh orang Nasrani. Pertama kali penyelewengan terjadi itu adalah, termasuk yang utamanya itu adalah orang-orang menyembah orang-orang soleh, yaitu apa? Al-Lata, Al-Uzza, Al-Mana, As-Salwa. Itu disebutkan kan dalam Quran surat An-Nuh juga kalau nggak salah. Nuh itu pada waktu itu orang-orang soleh itu dijadikan patung, dibuatkan patung, lalu kita berdoa ke orang soleh untuk sampai ke Allah. Bayangin, itu kesyirikan pertama di muka bumi. Ya, kalau kita mau ngomongin orang-orang kafir, dan kita itu hampir ada di titik itu sekarang. Kita mau sok-sokan nyalahin agama lain. Wah, Allah itu Esa, Allah itu, Anda sendiri nyembah orang-orang soleh. Coba Penyelewengan akidah pertama kali itu bukan menyembah selain Allah. Penyelewengan akidah itu pertama kali itu bukan menyembah selain Allah, bukan kayak yang dilakukan oleh Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya. Bukan itu. Penyelewengan akidah pertama kali melalui hamba-hambanya yang soleh. Jadi teman-teman sekalian, penyelewengan pertama kali yang terjadi di muka bumi itu bukan penyelewengan akidah menyembah selain Allah, enggak. Penyelewengan akidah pertama kali terjadi di muka bumi itu bukan dilakukan oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, bukan. Penyelewengan pertama kali justru terjadi adalah orang menyembah Allah melalui orang soleh. Itu penyelewengan akidah pertama kali. Al-Lata, Al-Uzza, itu dibuatkan patung. Mereka itu orang-orang soleh, tapi begitu meninggal, dibuatkan patung mereka itu, patung gede buat mereka, mereka nyembah si Al-Lata, Al-Uzza ini, orang-orang soleh ini, berdoa ke situ, biar nyampe ke Allah, yakinnya kayak gitu. Dan luar biasa bencananya, azabnya luar biasa pada waktu itu. Itu penyelewengan kekafiran pertama kali terjadi itu kayak gitu, menyembah orang soleh untuk menyembah Allah. Baru kemudian bermunculan orang-orang kafir yang menyembah selain Allah. Ya kan, dalam teologi Islam diyakini yang seperti itu. Dari sejarah runutnya bagaimana penyembahan-penyembahan itu mulai terjadi. Ada banyak sekali ya pluralisme dan sebagainya. Tapi yang pertama kali itu tetap mengesahkan Allah melalui orang soleh. Betul kata Ustadz Yuda tadi, bahwa ketika pun kita umat Islam menyembah Nabi Muhammad SAW, kafir. Iya kan? Karena
tugas kita itu tauhid, itu mengesahkan Allah. Allah itu mengutus Nabi Muhammad, ya kan Allah sendiri tegaskan dalam Quran, kami itu tidaklah mengutus seorang Muhammad utusan Tuhan, bukan Tuhan yang baru. Rasul utusan Tuhan, bukan Tuhan yang baru. Jadi Nabi Muhammad itu memiliki Tuhan dan menuhankan satu itu doang. Kita menuhankan Nabi Muhammad, salah, kafir. Apalagi cucu keturunan Nabi Muhammad, I'm sorry. Iya. Apalagi orang-orang soleh. Sampai kayak gitunya. Dan itu mungkin, ya saya tahu ini pasti bakal menjadi topik yang hangat, sensitif di kalangan internal umat Islam, tapi ya kita harus menyelesaikan perkara-perkara akidah yang seperti ini yang sebetulnya ini dianggap biasa-biasa aja, tapi ini bisa ke ranah akidah loh. Ini bukan ranah syariat, ini ranah akidah. Mainannya bukan lagi tentang halal, makruh, sunnah, no. Ini tentang benar salah, tentang kafir atau muslim. Ini udah tentang akidah, tentang surga neraka. Demikian. Ya betul, udah paling jelas masalah syirik, udah jelas syirik. Nggak usah ini nggak ada aja maksudnya dengan orang-orang sekarang emang nggak, ini berbicara universal tadi ya, mereka harus meyakini juga orang-orang agama lain nggak boleh disalahkan karena lo semua menerapkan prinsip yang sama dengan mereka. Islam nggak mengajarkan hal itu, kita menyembah Tuhan satu, agama-agama lain menyembah Tuhan banyak. Ente mau sama kayak agama-agama lain ya, mereka ngemis-ngemis sama rabai-rabai mereka, mereka ngemis-ngemis sama rahib-rahib mereka ya. Kalau lu mau disamakan ya udah, itu berarti lu keluar dari ajaran Islam sendiri, karena Islam mengesahkan Allah satu-satunya Tuhan pencipta ya. Jadi lu semua cuma apa sih, lu semua tuh cuman particle ya, lu cuma tuh lu cuma tuh microparticle, lu cuma mati tuh lu penataan ulang karbon ya. Lu nggak ada hak dalam hal ini untuk berbicara bahwa lu menyembah Tuhan yang lain, sedangkan lu sama carbon base, lu base sama-sama karbon semua, lu gak bisa men, lu penataan lu sama, lu strukturnya sama, lu dasarnya dari microparticle semua, oke? Lu menyembah Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yang Tuhan yang pencipta, yang di luar dari ciptaannya, oke? Bukan di dalam ciptaannya ya. Naudzubillah, kita berbicara Allah di luar dari ciptaannya ya, dan Allah menyembah sesuatu yang di dalam ciptaannya, yang sama, the equal ya. Partikel sama, susunan partikel sama karbon ya. Ya udah begitu tat, maksudnya it doesn't make any sense kalau lo menyembah orang yang sign ini, orang-orang suci ini ya, sedangkan lo tahu agama lain mereka menerapkan prinsip yang sama, mereka menyembah sign mereka ya, sebagai tuhan-tuhan mereka, meminta doa pengampunan segala macam sama mereka. Itu syirik akbar ya, bahaya ya, bisa mengeluarkan lo dari ajaran Islam, keagamaan Islam. Taruhannya judi akhirat ini, neraka atau surga ini. Karena suatu kesyirikan dalam ini, wah bahaya lu udah bener-bener lu udah stay di Islam ya, melenceng lu, bahaya lu, taruhan lu akhirat lu udah enak-enak, kebanyakan sholat ya kan, tete syirik, bye bye, nyapain doang lu. Astagfirullah. Sebenarnya berarti lu nyembah Allah satu nih, tapi lu menyekutukannya kan duraka lu. Perjanjian lama sendiri di kitab ulangan sendiri gimana lu, Deuteronomy ya, kitab ulangan mereka itu kalau Tuhan itu cemburu, dalam artian maksudnya dia menciptakan sesuatu, lu mengkhianatinya, dia menciptakan lu nih, tapi lu nyembah ciptaan yang lain bukan dari dia sendiri, lu mengkhianati dia. Maksudnya di Old Testament semua itu berbicara bahwa perjanjian lama itu berbicara tentang hal ini juga, bahwa konsep Tuhan itu sebagai Tuhan yang jealous, cemburuan. Mereka punya kayak gini, unsur kayak gini ya, tentang ketuhanan di ituan. Maksudnya kita meyakini Tuhan tuh yang nggak bisa disekutukan, emang seperti itu. Sifat Tuhan seperti itu karena dia menciptakan lo, bukan dia menciptakan segala sesuatu dan lo menyekutukannya dengan sesuatu yang lain yang jelas pertentangan dengan apa yang diciptakan. Lu balik lagi, lu cuma hamba Tuhan, di sini lu cuma partikel, microparticle, dan lu menciptakan dengan sama-sama yang carbon base, basisnya karbon sama-sama. Nggak masuk akal sama sekali bro. Lu nyembah sujud ke Tuhan manusia ya kan, nggak jelas. Ya udah, maksudnya gitu, nggak usah aneh-aneh lu taruhannya akidah di sini ya kan, credo bahaya akhirat. Gimana Ustadz, kita mau nutup? Ya udah, terima kasih nih Ustadz. Udah asik gitu.
Ya, terima kasih Ustadz Haikal. Ya, Ustadz Iqbal juga Terima kasih. kita udah berbicara. Bro. Ya, soalnya tadi beberapa kita potong-potong karena ada banyak kendala juga ya. Udah insya Allah ke depannya enggak. Ya banyak problem kalau di Google Meet selalu begini nggak tahu kenapa. Nanti kita di Discord karena Ustadz Iqbal nggak bisa di Discord bro semua. Ya udah nanti insya Allah lah ke depannya ya. Terima kasih teman-teman semua. Jadi mungkin kita di situ sampai di situ dulu nih. Kita next episode yang viral-viral dulu aja. Ya mungkin silakan Tat. Untuk Tat. Ya teman-teman sekalian, alhamdulillah ya. Malam ini banyak banget ilmu-ilmu dari Ustadz Iqbal dan Ustadz Yuda utamanya mengenai ya kita tadi sudah ngebahas masalah Palestina Israel, bagaimana konflik-konflik itu berkembang dan membahas itu dari segi ya dari segi sejarah utamanya, terus dari geopolitik dan dari beberapa sudut pandang yang cukup konspiratif juga ya gitu tentang bagaimana penghubungannya itu dengan janji-janji yang telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dari jauh-jauh hari bahwa akan datang yang demikian. Terus juga tadi udah ngebahas tentang bagaimana ada ya banyak orang yang tidak terima lah ya nggak apa-apa sih kalau memang kalau ada yang nggak terima dengan beberapa argumen kita, ada yang ya masih keberatan dengan argumen kita, ya insya Allah bisa kita selesaikan secara argumentatif juga kan. Jadi maksudnya kita nggak menyerah, kita bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dikatakan di sini gitu ya, dalam artian ya kita nggak lari gitu, nggak kabur gitu aja, kita tetap bertarung secara argumentatif dan sudah dibantah lagi tadi oleh Ustadz Yuda, dan terakhir kita ngebahas tentang baru-baru ini viral ya salah seorang habaib ya begitulah pokoknya. Intinya jaga keimanan kita di zaman yang sudah semakin gelap gurita itu, jaga keimanan kita di zaman yang bukan lagi fitnahnya itu fitnah secara eksternal, bahkan hal sekecil masalah habaib kayak tadi itu fitnahnya bisa jadi jauh lebih berat ketimbang fitnah Palestina dan lain sebagainya, karena itu ada di ambang kekafiran loh, ada di ambang kemusyrikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan itu kadangkala tidak kita sadari, kadangkala kita ringan aja gitu dalam lisan untuk mengucapkan hal yang demikian, padahal timbangannya itu bakal berat banget karena ini bukan urusan syariat, ini urusan akidah yang merupakan induknya syariat gitu. Kita kan awalnya itu ya harus dari akidah dulu kemudian baru turun ke syariat. Kalau udah patuh nih sebagai seorang muslim tunduk pada hukum-hukum Tuhan, itu urusan syariat. Tapi kalau dari akidahnya aja udah kacau, ini gimana nih? Jangankan sholat segala macam ya nggak diterima semuanya kalau akidahnya salah, dan itu terjadi loh. Kita sekarang tuh banyak yang meyakini yang demikian, dan kita secara tidak langsung menyekutukan Tuhan yang seringkali kita esakan. Ya mungkin demikian. Dan lagi-lagi ya teman-teman, kalau memang ada di sini dari pernyataan kami yang kurang argumentatif atau masih ada yang ambigu, yang teman-teman salah tangkap dan lain sebagainya, ya silakan komentar, silakan stitch video-video kami dengan secara argumentatif. Tentunya ya kita menerima lah semua stitch yang teman-teman yang tidak bersentimen. Tentunya kita di sini fokus pada pembahasan berdasarkan transmisi keilmuan yang terverifikasi aja gitu, bukan ngebahas masalah pribadi dan lain sebagainya. Kita terima semuanya ya. Mungkin demikian. Udah kita tutup aja langsung ya. Mungkin ya udah itu aja. Mungkin sekian dari kami semua ya. Ya udah. Terima kasih nih semuanya teman-teman. Ya terima kasih Ustadz Eko, Ustadz Iqbal juga tadi ya udah. Terima kasih Ustadz Yuda. Ya. Nanti ya udah. Sekian dari kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.